Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabarnya wargi Jabar? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang beberapa faktor yang bisa menghambat Persib menjadi juara di musim ini. Kita langsung aja ya. Yang pertama saya kira adalah faktor home base Persib ya. Setelah tragedi Kanjuruhan, kemudian dipilihnya Bandung sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U20, Persib menjadi tim yang musafir. Akhirnya Persib harus berganti-ganti home base kandang ya, nggak di Bandung aja, ke Pakansari beberapa kali, bahkan sempat pengen di Bekasi ya, di Bawamukti, tapi akhirnya sering main di Pakansari. Persib Bandung tapi main di Bogor. Nah, ini salah satu menjadi faktor penghambat menurut saya, karena pemain bisa menjadi lebih lelah karena latihan di Bandung, tapi pada saat bertanding harus pergi ke Bogor. Itu salah satu menjadi penghambat Persib. Kemudian Persib selalu berlatih di lapangan yang katakanlah rata lah ya, di Siliwangi ya, cukup bagus lah. Apalagi sebelum main Persib biasanya harus mengguyur dulu lapangan. Tapi ketika di Pakansari menjadi tuan rumah, ya mungkin tidak serata yang sering Persib lakukan latihan, itu salah satu menjadi faktor yang cukup berarti juga untuk Persib pada saat bermain di kandang. Ya, itu yang pertama tentang lapang dan home base yang selalu pindah di luar Bandung. Kemudian yang kedua, skema Luis Milla yang sudah mulai diketahui oleh lawan. Akhirnya skema Luis Milla bisa dihentikan nih ya. Kita lihat dulu pertama kali yang bermain negatif football lawan Persib di bawah asuhan Luis Milla itu adalah Persikabo di bawah asuhan Janur. Sampai-sampai Nick jadi striker gitu kan. Teja ada di posisi tengah, stay di tengah, karena waktu itu Persikabo menyimpan hampir seluruh pemainnya di area sepertiga lapangan mereka ya. Karena untuk mengincar hasil imbang. Bahkan sempat Persib kalah dulu. Hampir kalah, tapi akhirnya ada gol. Terus kemudian lawan Bali juga bermain negatif football. Artinya mereka juga bermain parkir bus di belakang. Ya, skema-skema untuk menghentikan laju Persib bersama Luis Milla, salah satunya mereka melakukan negatif football. Ya, beberapa pemain, beberapa tim juga mulai melakukan hal seperti itu. Kemudian melakukan counter attack, serangan balik pada saat mereka dapat merebut bola dari Persib ya. Contohnya waktu lawan yang passing Abdul Aziz, satu kali kesalahan bobot passingnya terlalu lemah, akhirnya direbut lawan jadi gol serangan balik. Kemudian lawan PSM juga salah satunya itu ya. Lawan Barito juga dari serangan-serangan balik. Ketika Persib kalah yang kedua kalinya bersama Luis Milla ya. Kemudian yang ketiga, faktor jadwal yang tidak menentu. Kita tahu jadwal sekarang banyak ditunda. Ya, ini salah satu hal yang mempengaruhi pada persiapan setiap tim, bukan cuma Persib ya. Setiap tim, tapi ya karena Persib juga harus menentukan lapangan di luar Bandung, kemudian jadwal yang tidak menentu, ya ini salah satu menjadi faktor yang menghambat sulitnya Persib menemukan peak performance atau performa puncak di setiap pertandingan. Kalau jadwal sudah pasti, ya setiap kali periodisasi, setiap kali latihan di setiap pertemuan H-1, H-2, H-3, pasti Persib sudah menentukan latihan apa yang diberikan. Tapi karena jadwalnya tidak tentu, ya sulit untuk menentukan atau mencari peak performance di setiap pertandingan. Jadwal menjadi faktor yang ketiga bisa menghambat Persib juara. Kemudian satu lagi adalah faktor penonton atau faktor dukungan supporter, faktor bobotoh yang kadang tidak bisa menyaksikan Persib berlaga di stadion ya. Kita tahu kadang tanpa penonton, kemudian kadang bermain di luar Bandung gitu kan. Akhirnya dukungan untuk Persib, suntikan semangat untuk Persib, juga pressure untuk tim lawan tidak ada di stadion. Karena ada istilah supporter adalah pemain ke-12. Artinya ketika tim tuan rumah atau tim Persib bisa bermain di kandangnya sendiri, ada satu tambahan pemain yang bisa membuat lawan mendapatkan pressure dan Persib mendapatkan motivasi, yaitu pemain ke-12 tadi.
Itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor, karena tim lain ya bisa bermain di hadapan supporternya gitu kan, atau kalaupun ada yang tanpa penonton, mereka bisa bermain di kotanya masing-masing. Nah, itu 4 faktor yang menyebabkan Persib bisa sulit atau bisa gagal menjadi juara di musim ini. Kira-kira menurut Boboto apa nih? Menurut Wargi Jabar. Oh ya, satu lagi katanya faktor kepemimpinan wasit pada saat Persib bermain melawan PSM Makassar di Pakansari. Karena waktu itu saya nonton langsung, jadi yang offside sama onside itu saya tidak tahu karena tidak ada replay. Ya. Tapi menurut Boboto yang nonton di televisi, katanya ada beberapa keputusan yang harusnya onside menjadi offside ya. Itu adalah salah satu kerugian bagi Persib. Apalagi waktu itu melawan PSM adalah momen untuk menjauh dari PSM Makassar ya. Main di kandang, lawan tim yang bersaing di 3 besar juga. Itu salah satu momen yang seharusnya bisa dimanfaatkan Persib. Tapi menurut Boboto juga itu dipengaruhi oleh kepemimpinan wasit yang kurang baik ya. Kalau saya nonton langsung, saya lihatnya justru kesal pada pemain-pemain PSM yang mengundur waktu sehingga ritme permainan menjadi hancur ya. Oke, itu kalau menurut Wargi Jabar, selain 4 faktor tadi, 5 faktor tadi apa nih yang membuat Persib sulit bersaing atau sulit meraih gelar juara di musim ini? Walaupun masih ada kesempatan, tapi ditentukan oleh tim lainnya, itu tim PSM Makassar yang sekarang di puncak klasemen. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada, yuk kita berkomentar di kolom komentar, kita diskusi tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi Persib gagal juara musim ini. Terima kasih, saya Indra Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.